Hai Sobat Properti, kembali lagi kita di dunia investasi properti. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bulu tangkis dan properti. Wah, hubungannya apa ya? Ya, akan saya jelaskan di video saya kali ini. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Erik Hermanto. Saya adalah seorang investor properti dan saya juga menjadi salah seorang dosen di salah satu sekolah properti terkemuka di Indonesia dan juga menjadi mentor bagi beberapa sobat properti. Nah, ini kejadian bulu tangkis ini adalah salah satu hobi baru ya. Jadi lucu juga ya, a little bit late. Ya, jadi tepatnya pada saat pandemi ya, pada saat Juli 2020 saya baru muncul nih hobi senang main bulu tangkisnya gitu loh. Ya, sebenarnya agak lucu juga ya, karena kan badminton ini adalah kayak mainan paling favorit ya, olahraga paling favorit di Indonesia. Tapi aku baru hobinya sekarang gitu loh, ya kan, udah telat juga ya. Kenapa aku nggak pernah, sebelumnya aku nggak pernah ngelirik ke bulu tangkis ya, karena kayak I feel weird. Jadi aku berasa aneh dengan bolanya. You know, like it's not really like a real ball, you know, like the parabolic movement, ya kan. Jadi nggak, sebenarnya quite funny actually. Jadi bolanya itu kalau koknya itu kalau kita pukul kan dia pasti berhenti gitu loh ya kan. Jadi kayak aku kadang-kadang kesel gitu loh, kenapa nih koknya berhenti gitu ya, kok nggak melaju lagi gitu ya kan. Jadi karena dengan pemikiran seperti itu makanya aku nggak pernah suka main badminton. Tapi karena waktu pandemi jadi waktunya agak banyak, waktu senggang agak banyak dan diajakin temen, ya udah why not we try gitu kan. Ternyata aku lama-lama suka juga gitu loh. Baru-baru ini terjadi transaksi nih ya kan, jadi di tempat sport klubnya bulu tangkisku ya, itu ternyata terjadi transaksi jual beli. Aku jadi penasaran dong ya kan, ini gimana nih kalau bulu tangkis, menarik gak sih untuk dijadikan satu investment gitu ya kan. Nah kemudian aku mulai hitung ya kan, yuk penasaran gak sih sobat properti, orang beli lapangan bulu tangkis ya kan senilai 10 M dan dengan luasan 510 meter persegi dan 3 lapangan bulu tangkis, ini kira-kira bisa dapat cuan nggak ya? Yieldnya berapa ya? ROI-nya berapa ya? Ya kan? Nah sekarang coba kita hitung-hitungan yuk. Jadi ini sembari menyalurkan hobi ya, yang pasti aku kenal, aku tahu yang belinya siapa. Dan memang yang belinya ini memang salah satu member di sana juga dan memang dia hobi main bulu tangkis. Nah tentu itu jadi salah satu faktor ya, karena dia hobi, dia senang, makanya dia beli tempat itu. Tapi kita coba lihat dari sisi investasinya gimana ya. Jadi kita jangan beli satu properti itu karena hanya senang doang atau hanya hobi doang, tapi juga kayak kita mesti lihat payback periodnya gimana, yieldnya gimana, ROI-nya gimana. Ya coba kita lihat dari sisi investasinya. Beli lapangan bulu tangkis 510 meter persegi sebesar 10 M ya. Katakanlah kita pecah harga tanah 7,65 M, bangunan 2,35 M ya. Kita menggunakan cost approach ya, pendekatan berdasarkan biaya. Jadi kita pecah nih harga tanah sama harga bangunan. Kemudian ini ada 3 lapangan ya. Kita anggap bahwa Senin sampai Jumat itu beroperasi, Senin sampai Jumat kan ada 5 hari ya. Jadi 3 lapangan kali 5 hari kali per jamnya itu adalah harganya 40.000 dan efektifnya katakanlah sehari dia pakai disewa 6 jam ya, biasanya pagi hari atau enggak sore hari dan malam hari ya, biasa siang kosong. Dan katakanlah dikali 4 minggu ya, 1 bulan kita anggap ada 4 minggu, jadi total yang didapatkan itu adalah sebesar 14.400.000 ya. Lalu kalau Sabtu Minggu ya tentunya lebih ramai ya, dan harganya pasti juga lebih mahal. Jadi ada 3 lapangan, Sabtu Minggu kan 2 hari ya. Terus harga per jamnya 50.000, terus kali 8 jam dalam 1 hari, terus kali 4 minggu. Sehingga akan didapatkan apa? Akan didapatkan 9.600.000 ya. Kemudian ini adalah dari income-nya ya. Kemudian ada biaya karyawan juga nih. Biaya karyawan 3 orang kali 3 juta, 9 juta. Lalu ada listriknya 1 juta, kemudian ada biaya air 500.000, keamanan lingkungan sampah 200.000, perlengkapan 100.000 ya. Nah sehingga totalnya apa? Totalnya total pendapatan 24 juta dan cost-nya itu adalah 10.800.000 tiap bulan. Nah jadi pendapatan bersihnya adalah sebesar 13.200.000.
Kemudian payback periodnya gimana? Payback period tanah dan bangunan itu adalah 757 bulan. Ya. Atau selama 63 tahun. Ya, 63 tahun dan yieldnya itu sebesar 1,584%. Ya. Nah, ada juga nih teman-teman yang bilang, Pak Erik, tanah kan selalu naik. Dia bilang, jangan usah dihitung lah, tanah udah pasti untung, dia bilang gitu. Jadi hitung aja bangunannya. Oke, hitung bangunannya ya. Oke, katakanlah payback period bangunannya 178 bulan. Itu sama juga dengan 14,8 tahun. Dengan yieldnya itu adalah sebesar 6,74%. Ya, jadi payback period bangunannya ini kalau kita hitung bangunannya saja nih, kapan sih balik modalnya gitu loh, ya kan? Dan pertanyaannya adalah, sebenarnya ini good deal atau enggak sih? Good deal atau bad deal sih, ya kan? Berarti patokannya apa nih? Patokannya apa yang membuat ini sebagai good deal atau bad deal? Nah, kalau berdasarkan konsep cash flow property yang saya ciptakan, yang saya kreasikan, ya, bahwa saya nggak akan ngambil satu properti kalau yield netnya itu masih di bawah 8%. Jadi saya akan ngambil properti ini kalau yieldnya itu di atas 8%. Dan itu termasuk tanah sama bangunan loh, ya kan? Jadi kalau yang tadi, kasus yang tadi, bulu tangkis yang tadi, dia cuman 1,6% dia makan. Ya, jadi kalau saya berarti saya nggak akan makan, saya nggak akan ambil karena minimal buat saya harus dapat income sebesar yield netnya 8% per tahun. Nah itu baru menarik buat saya. Dimana kalau dengan yield 8%, artinya dia akan balik modal dalam waktu 12 tahun. Nah jadi demikian Sobat Properti. Jadi sebelum pesan saya adalah sebelum Anda mengambil sebuah properti, memutuskan untuk investasi sebuah properti, maka baik sekali Anda memutuskan melihat dulu dari sisi investmentnya, apakah ini worth to take or not, ya. Demikian sharing saya hari ini, semoga mencerahkan teman-teman sobat-sobat properti semuanya. Silakan like dan subscribe video saya. Dan tulis komen ya di bawah ini ya. Siapa tahu topik Anda akan menjadi bahasan saya berikutnya. Saya Erik Hermanto. Selamat berinvestasi properti secara cerdas.